Update terbaru soal pemilihan tuan rumah ronde 4. Hari ini situasi kian memanas setelah akun resmi Asian Cup memosting bahwa Qatar dan Arab Saudi resmi dipilih menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Sontak hashtag AFC Mafia kembali berkumandang di sosial media. Bukan hanya di Indonesia, tapi orang-orang Irak, Oman dan juga Uni Emirat Arab juga ikut bersuara atas keputusan yang tidak transparan tersebut. Mengingat pagi harinya Federasi Oman dan Uni Emirat Arab sudah mengirim surat protes kepada AFC. Akan tetapi surat protes itu bahkan tidak ditanggapi sama sekali, yang mana buktinya malam ini sudah resmi AFC menyetujui Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Orang-orang negara peserta lain di ronde 4 termasuk Indonesia tentunya sangat keberatan dengan keputusan tersebut dan menilai AFC benar-benar hanya memihak negara sponsor Piala Dunia saja. Mengingat Arab Saudi dan juga Qatar adalah dua negara yang mensponsori Piala Dunia, Qatar Airways dan juga Aramco menjadi sponsor Piala Dunia 2026. Federasi Irak, Oman, Uni Emirat Arab dan juga Indonesia menilai ini tidak adil, mengingat negara Asia bukan cuma Qatar dan Arab Saudi. Yang mana benar apa yang dikatakan pelatih Iran bahwa Qatar akan selamanya jadi negara favorit AFC. Federasi Uni Emirat Arab meminta FIFA turun tangan tentang hal ini, mengingat hal seperti ini sudah sering terjadi. Qatar selalu diuntungkan dalam turnamen apapun, karena di sini AFC harus menerapkan keadilan bagi seluruh negara di Asia. Yang ditakutkan dari Qatar bukan dari segi permainan, melainkan dari segi non-teknis, seperti kepemimpinan wasit yang selalu menguntungkan Qatar, dan itu selalu terjadi. Malam ini demo besar-besaran terjadi di sosial media, yang mana hal ini juga tidak akan merubah apapun. Jadi negara-negara peserta lain termasuk Indonesia mau tidak mau harus menerima keputusan ini. Erick Thohir juga sudah menerima keputusan AFC ini. Dalam caption postingan terbarunya, Erick Thohir menerima keputusan tersebut. Walau segala upaya sudah dilakukan dengan sangat keras, Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya akan bekerja lebih keras lagi dengan adanya keputusan yang ada saat ini. Erick Thohir juga berharap seluruh pertandingan di babak ronde 4 nanti harus berjalan fair dan menjunjung tinggi sportivitas, tulis Erick Thohir. Gimana tanggapan kalian tentang keputusan AFC ini, teman-teman? Tulis kata-kata mutiara kalian di bawah ya. Ya, di sisi lainnya, supporter timnas Indonesia yang berjuluk Garuda Qatar dan Garuda Saudi siap mengawal perjuangan timnas Indonesia di salah satu negara tersebut, mengingat jika Indonesia satu grup dengan Qatar, maka Indonesia akan terus bermain di Qatar dan menjalani dua pertandingan penting. Dan jika Indonesia satu grup dengan Arab Saudi, maka Indonesia juga akan bermain di Arab Saudi saja. Jadi semua tergantung pada drawing grup 17 Juli nanti. Mengingat supporter timnas Indonesia selalu ada dimanapun, dukungan dari supporter akan menjadi sumber daya yang sangat luar biasa bagi perjuangan timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Untuk prediksi grup di ronde 4 sendiri akan seperti ini. Kalau kalian pilih yang mana jika harus memilih? Komen di bawah ya. Bapak Erick Thohir sendiri sudah dengan tegas menyampaikan targetnya kepada Patrick Kluivert untuk ronde 4 nanti. Seperti yang kita ketahui bahwa di akhir laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia mendapat pelajaran yang amat berharga dari timnas Jepang, yang mana Jepang menunjukkan bahwa nantinya level permainan di Piala Dunia akan jauh lebih ganas. Maka dari itu timnas Indonesia harus segera berbenah secepatnya. Erick Thohir juga sudah mengatakan langsung target timnas Indonesia di ronde 4 kepada Patrick Kluivert. Erick Thohir mengatakan dengan tegas bahwa di ronde 4 nanti tak ada tawar-menawar lagi. Patrick Kluivert harus babat habis semua laga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Ya tentu saja Coach Patrick harus stop coba-coba dan harus mematangkan strategi apa yang harus diterapkan di ronde 4 nanti. Dan tentu saja para staf pelatih harus menganalisa rutin permainan calon lawan di ronde 4 nanti. Jadi para staf pelatih harus benar-benar paham gaya permainan sepak bola wilayah Asia terutama Timur Tengah yang mayoritas adalah bergaya guling-guling FC. Dalam hal ini, Erick Thohir juga mempersiapkan segalanya demi memaksimalkan ronde 4. Salah satu yang dilakukan adalah mengadakan FIFA Matchday di bulan September melawan negara Timur Tengah, yaitu Kuwait dan juga Lebanon. Alasan mengundang Kuwait dan Lebanon adalah karena lawan Indonesia di ronde 4 semuanya berisi negara Timur Tengah. Patrick Kluivert juga berjanji katanya akan merombak besar-besaran pemain timnas Indonesia untuk memaksimalkan putaran ronde 4 kualifikasi Piala Dunia.
Mari kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Apakah Indonesia dan negara peserta lainnya akan melayangkan protes langsung ke FIFA atau tidak? Karena ronde 4 kualifikasi Piala Dunia amat penting bagi negara peserta ronde 4, maka tak heran semua menuntut keadilan. Mari kita beri dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim nasional sepak bola Indonesia. Semoga di ronde 4 nanti, wasit yang memimpin semuanya berperilaku adil. Karena Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumahnya, maka tak heran banyak yang takut dengan kepemihakan wasit di atas lapangan nanti. Karena selama ini sudah banyak hal-hal aneh dari kepemimpinan wasit untuk calon lawan negara Qatar maupun Arab Saudi. Beruntungnya kita memiliki basis supporter yang tersebar di seluruh dunia. Jadi timnas kita juga akan mendapat pengawalan dari para supporter yang hadir. Semoga ronde 4 timnas Indonesia mampu meraih 6 poin, yang membawa timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Indonesia juga diakui menjadi negara penyumbang penonton terbanyak di kualifikasi Piala Dunia. Di zona Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah 200.000 total penonton. Jumlah ini digabungkan dengan penonton di stadion maupun lewat siaran langsung. Untuk jumlah kehadiran penonton di Stadion Timnas Indonesia juga menduduki peringkat pertama, yang mana saat Indonesia vs China Stadion GBK dihadiri 70.000 supporter, yang mana jumlah tersebut jadi jumlah terbanyak, maka tak heran kehadiran Indonesia di turnamen Asia sangat amat berpengaruh, apalagi jika Indonesia lolos Piala Dunia, maka FIFA bisa tersenyum lebar karena Indonesia salah satu negara dengan euforia sepak bola terbesar di dunia. Jadi mari kita fokus mendukung timnas kita di ronde 4 nanti, teman-teman. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.